meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Nothing's gonna stop us now from praising You, Jesus. I will sing of Your love for me. In my life, You're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark.
Iya, video. Makasih ya GPI Rock, semoga semua punya berkah. Terima kasih. Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan, ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa, yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi? Mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku? Murid-murid cuma melihat, yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua sudah ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang, ya, karena itu seperti beruang, saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar, bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya, saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum, saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau, anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah.
jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan, disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya, dipecah-pecahkannya, dan di tangan daripada murid-murid, dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak, jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pagi hari ini ada dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur Tuhan melindungi kita. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Agustus. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan, bawa segala ucapan syukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat perlindungan Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami mengakui betul ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang terlaksana dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Allah kami selalu setia bagi setiap kami. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa keadaan ini tidak bisa memisahkan kami dari cinta-Mu yang besar. Kami tahu kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami buka hati kami untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan kami. Dan kami rindu juga untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu nanti ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Kami siap memuji Engkau, semua yang siap bersuka cita, memuji Tuhan sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Boleh tepuk tangan sama-sama. Kita mau menyatakan betapa ajaibnya Tuhan kita. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang percaya Tuhan-Mu ajaib, boleh angkat tangan kita sama-sama. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami akui pagi ini Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
ajaib Kau Tuhan. Di rumah kita masing-masing, mari kita akui pagi hari ini. Yes Lord, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by, sama-sama katakan, through you Lord. Oh, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, ini nyanyian iman kami pagi hari ini Tuhan. Yes Lord, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Mari yang percaya sama-sama katakan, through you, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Sama-sama katakan, through you Lord. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Sekali lagi yang percaya katakan, through you Lord Jesus, nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih karena Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu menyembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau setia bagi kami. Bapa, Kau setia. Saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Engkau Bapa kami yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, bersamamu. Tidak ada yang melebihi Engkau, Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Pisahkan kami dari cinta-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu adalah pagar tembok bagi setiap kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Engkau yang menyatakan kasih setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya pagi hari ini, kita mau katakan sekali lagi pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang setia bagi setiap kita. Amin, Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia ya Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia Tuhan. Kau mulia, Bapa, kau setia. Ini pengakuan kami Tuhan, Engkau setia bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami mengakui Tuhan. Kesetiaan Tuhan seperti pagar tembok bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu untuk dikuatkan, Yes. diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biar setiap telinga yang mendengar, mata yang menyaksikan, kami mendapat sesuatu dari Tuhan pagi hari Yes. ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur, dan sembah hanya bagi Engkau. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan lancar di sana? Lambaikan tanganmu. Coba. Oh ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya senang bisa berada di dalam ibadah online edisi kali ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini sebuah tugas yang mulia, sebuah privilege bagi saya dan juga teman-teman dari tim pengembalaan dan juga dari jemaat sekalian. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sering saya lihat kita sebagai orang percaya itu mengalami jatuh bangun, Bapak Ibu. Ya. Yaitu mengenai bagaimana kita self control, ya, penguasaan diri, ya. Mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat ke-13, ya. Efesus 4 ayat ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, yang saya garis bawahi, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, bulan ini kita
masuk kepada tema berbicara mengenai maturity, ya, mature, ya, kedewasaan, ya, dan kita masih dalam tema 3 bulanan kita, ya, yaitu man, ya. Sekali lagi, man di sini bukan berbicara mengenai jenis kelamin, ya, tetapi lebih kepada pribadi-pribadi yang matang, ya, pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang mapan dalam pikiran mereka, dalam segala tingkah laku mereka, ya. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, ya, saya bagikan, ya, di kesempatan yang sama di hari Minggu ibadah raya yang lalu, ya, saya bicara mengenai bagaimana menjadi seorang yang katakanlah matang, dewasa, ya. Nah, masih ingat, ya, saya katakan pada waktu itu, saya share kepada waktu itu, tanda-tandanya adalah orang yang matang tersebut ataupun yang dewasa adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya selalu berjaga-jaga, ya, berjaga terhadap siasat iblis, berjaga-jaga terhadap pengajaran yang sesat, bahkan menantikan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, ya. Orang yang dewasa, orang yang berpikiran matang adalah orang-orang yang memiliki keteguhan, ya, artinya berpendirian teguh di dalam keyakinan mereka, iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Ya. Orang yang matang, orang established adalah orang-orang yang segala tingkah lakunya, tindakannya itu seperti layaknya seorang laki-laki, ya, keberanian, courageous, ya, tidak, ya, itu seorang laki-laki yang sejati, ya. Orang yang matang adalah orang yang memiliki kekuatan, ya, artinya stay strong, ya, senantiasa kuat, ya. Di dalam hidupnya dia memiliki kuasa yang sudah Tuhan sediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk melakukan segala hal untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi namanya, ya. Orang yang matang adalah orang yang senantiasa di dalam hidupnya itu memiliki kasih, ya, di dalam segala hal yang dikerjakannya. Segala sesuatu selalu didasarkan kepada kasih. Karena oleh kasihlah, ya, saudara dan saya bisa ada sampai hari ini sebagai orang yang diselamatkan, yang dilayakkan untuk hidup, ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tujuan kehidupan, ya, bukanlah kesempurnaan, ya, melainkan kedewasaan, ya. Jadi kita harus membenamkan dalam setiap pikiran kita ataupun kita perkatakan bahwa kita tidak mencari kesempurnaan dalam hidup ini, tapi kita mencari kedewasaan, ya. Karena ada banyak orang mencari kesempurnaan, ya. Dia mencari istri yang sempurna, suami yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, ya, atau gereja yang sempurna. Karena tidak ada hal yang demikian dalam dunia ini, ya. Hanya Yesuslah yang sempurna, ya, tidak cacat dan tidak bercela, ya. Kalaupun ada gereja yang sempurna, ya, jangan-jangan, ya, ketika kita masuk ke gereja itu menjadi tidak sempurna, ya. Ini suatu perkataan yang cukup dalam. Bagaimana sesungguhnya persoalannya itu bukan ada di gereja, tetapi ada di diri kita masing-masing, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan, yaitu Efesus 4 ayat 13, dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Di sini ada kata sampai, ya. Rasul Paulus menulis surat ini diawali dengan kata sampai, ya. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan attain, ya. Attain, ya, yang diambil dari bahasa Greka dalam bahasa Yunani kuno, yaitu katantau, ya. Katantau, ya. Artinya
a traveler who take a journey and arrive and his destination, ya. Jadi gambar tentang kehidupan kita ini yaitu sesungguhnya adalah seperti seorang pelancong atau pengembara yang melakukan perjalanannya dan sampai kepada tujuannya, ya. Tujuannya itu apa? Kesatuan iman, ya. Apalagi kepenuhan dalam Kristus Yesus, ya. Pertumbuhan mereka sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus dan kedewasaan penuh itu tujuan, ya. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam surat dalam ayat ini, ya, sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah proses, ya, bagaimana kita bisa sampai pada tujuan akhir nanti, ya, arrive at our destination, ya. Nah, hal yang penting dari sebuah perjalanan, ya, berangkat dari satu titik kepada tujuan akhir nanti adalah bagaimana kita mengarahkan, ya, direction, ya, atau kita menavigasi, ya, navigate, ya, itu penting Bapak Ibu. Tanpa kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita akan kemana-mana. Kita tidak akan pernah sampai ke tujuan, ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan di dalam politik internasional, ya. Mungkin waktu itu saya masih, ya, mungkin SMP atau SMA, ya, tahun 80-an, ya, mungkin ada beberapa yang mengikuti online ini mungkin masih belum lahir, ya. Suatu peristiwa ketika sebuah pesawat daripada Korean Airlines, ya, yang berangkat dari New York menuju Seoul, ya, penerbangan yang cukup panjang harus melewati Samudra Pasifik, ya, dan yang menghebohkan adalah pesawat itu diledakkan di udara oleh pesawat daripada Uni Soviet yang sekarang menjadi Federasi Rusia, dan ada sekitar 248 orang dalam pesawat itu yang tewas, ya. Ini pesawat berbadan lebar Boeing 747 yang sampai saat sekarang ini pun kita masih menganggapnya sebagai pesawat pengangkut komersial yang besar, ya. Dan apa yang terjadi sesungguhnya adalah ketika dianalisa kenapa bisa sampai ditembak oleh pesawat Rusia, ya. Pesawat ini memasuki wilayah daripada Uni Soviet, ya. Pada waktu itu terjadi namanya Perang Dingin, Cold War, antara Uni Soviet dan juga sekutu-sekutu melawan sekutu-sekutu di Amerika Serikat, ya. Perang Dingin istilahnya pada waktu itu, ya. Rupanya sang kapten kapal ini ketika melakukan lock untuk menavigasi pesawat ini, dia ada sedikit kesalahan, ya, derajatnya itu, ya. Kita sering melihat kalau di dalam sebuah kabin kalau kapal, ya, kapal kargo atau kapal penumpang itu selalu kaptennya ada peta, ada busur, ya. Mereka gambar kalau ini arahnya kemana ini. Nah, rupanya hanya kesalahan sedikit aja, 0,0 sekian derajat, ya. Tapi itu fatal, ya. Sehingga dia bukan terbang ke seperti gini ke Seoul, ya, tetapi dia mengarah sedikit demi sedikit belok sampai akhirnya masuk ke wilayah Uni Soviet, ya. Uni Soviet ketika melihat ada satu intruder pesawat asing masuk, ya, tanpa ada tedeng aling ditembak itu pesawat, ya. Dan jatuhlah itu pesawat, ya. Untung di dalam pesawat nggak ada Lee Min Ho, nggak ada Hyun Bin, ya. Kalau ada mungkin ya beberapa ibu-ibu yang suka drama Korea akan menangis terseduh-seduh, ya. Nah, oleh karena itu penting, ya, di dalam kehidupan kita ini kita menavigate, ya, tujuan daripada kehidupan kita, ya, seperti Rasul Paulus katakan, ya, sampai kepada setiap kita mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh dan pertumbuhan, ya, di dalam Kristus Yesus, ya. Poin yang penting, ya. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, 1 Korintus 9 ayat 26, ya. 26, ya. Udah tua mata nggak kelihatan. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Paulus mengatakan bahwa setiap kita, ya, dalam kehidupan ini kita harus mengarahkan tujuan setiap kehidupan kita.
kepada Kristus Yesus, ya, kepada kekekalan mahkota abadi yang disediakan kepada setiap kita. Ya, hidup ini bukan berhenti sampai di bumi saja, ya, tapi masih ada kehidupan lainnya lagi, ya, di mana kita dalam tubuh kemuliaan, kita ada bersama dengan Bapa di surga, dan kita mendapatkan mahkota keabadian itu. Ya, aku tidak berlari tanpa tujuan, ya, tidak sembarangan. Ya, dalam kehidupannya dia tidak sembarangan, ya, saja memukul, ya, artinya arahnya memiliki satu kepastian dalam kehidupannya ini, ya. Nah, oleh karena itu setiap kita yang dilahirkan kembali dan menerima Yesus sebagai penyelamat setiap kita, ya, untuk kita hidup di dalam kekekalan yang Dia berikan kepada kita, di mana tidak ada penghukuman lagi, ya. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 23, ya. Tetapi buah roh ialah rohnya huruf besar, ya. Ini berarti rohnya Allah, ya. Ialah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, once begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi setiap kita, maka Dia memberikan kepada setiap kita rohnya Allah itu sendiri pada setiap kita. 9 buah roh, tapi satu kesatuan, ya. Dimulai dengan kasih, ya. Segala sesuatu dasarnya adalah kasih, ya. Kita diselamatkan oleh karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dasarnya kasih. Siapa sih kita ini sesungguhnya? Ya, kita adalah rekrut, ya, artinya rongsokan, ya. Seharusnya orang yang menerima penghukuman, orang yang seharusnya dibinasakan, ya, tidak memperoleh kehidupan kekal, ya, tetapi melalui kematian daripada Yesus Kristus, ya, tubuhnya pecah-pecahkan, darahnya menggantikan tiap dosa kita, sehingga kita memperoleh jalan keselamatan, ya. Nah, dimulai dengan kasih, lalu ada sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran. Tapi semua daripada itu diakhiri dengan penguasaan diri, ya. Kata penguasaan diri diterjemahkan sebagai self control, ya. Self control berarti Bapak Ibu boleh memiliki kelemah lembutan, ya, tapi pada akhirnya diuji, ya, bagaimana kita menguasai diri kita. Bapak Ibu boleh saja memiliki kemurahan, ya, kebaikan, kebajikan, kesetiaan, tapi ujung-ujungnya adalah finishnya gimana? Bisa nggak menguasai diri? Ya. Orang mungkin ada yang lemah lembut, ya, dalam tutur kata, tapi ada satu momen di mana ketika mungkin dia terusik, ya, mungkin dignity-nya dilanggar ataupun dia apalah, ya. Ya, tapi di situ kelihatan bagaimana gambar dirinya dia, ya, gambar diri Allah dalam kehidupannya dia, sehingga dia bisa menguasai dirinya, ya. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan ini sebagai travel who take a journey and arrive his destination, ya, kita memiliki kasih itu, kita memiliki sukacita itu, kita memiliki damai sejahtera itu, kita memiliki kesabaran itu, kita memiliki kemurahan itu, kebaikan itu, kesetiaan itu, kelemah lembutan itu. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita, kita mengontrol diri kita, supaya kita bisa sampai kepada tujuan ilahi yang diberikan kepada setiap kita. Ya, amin. Ya, ini adalah Roh Allah yang diberikan kepada setiap kita dan diam, tinggal selama-lama dalam setiap kehidupan kita. Sekali saja. Ya. Berarti ini sesuatu yang sudah laten kita miliki. Ya. Kelemah lembutan itu sudah laten. Muncul pada waktunya. Ya. Kebaikan itu laten. Ya. Dan self-control juga laten. Ya. Jadi
bagaimana kita bisa menguasai diri kita, ada suatu poin yang penting supaya kita bisa sampai kepada destinasi yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita, yaitu kita diberikan mahkota keabadian. Ya. Nah, ada 3 hal poin yang penting di dalam bagaimana kita self control, ya. Satu hal yang kita harus pahami, ya mungkin multimedia bisa tolong ditampilkan. Satu hal yang pasti adalah bahwa kita harus memahami bahwa kemerdekaan yang kita miliki, kebebasan yang kita miliki, namun memiliki batasan. Ya, orang nggak suka mengenai hal ini. Ya, aku ingin hidup bebas. Ya, aku tidak suka ada batasan-batasan, boundaries. Ya, Bapak Ibu, kita memang dimerdekakan. Ya, kita dibebaskan. Ya, kita tadinya adalah orang tawanan, budak daripada dosa, hamba-hamba daripada si jahat, ya. Kita dimerdekakan melalui penerimaan, ya, keselamatan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Namun ada batasannya, ya. Bukan diselamatkan lalu kita seenaknya, ya. Wah, namun tadi dikatakan bahwa aku sudah diselamatkan, grace, ya. Grace itu senantiasa ada, ya. Kemurahan Tuhan itu tersedia bagiku sehingga aku melakukan apa saja kehendakku. Semua ada batasannya, Bapak Ibu, ya. Dikatakan bahwa di sini, ya, dalam 2 Timotius 11 ayat 7, ya. Tetapi 2 Timotius ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, ya. Allah memberikan kepada kita, ya, bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Memang kalau kita baca di dalam terjemahan baru tidak begitu secara eksplisit, ya, tapi memang ada baiknya kita memahami firman Tuhan, kita selalu memiliki referensi-referensi yang lain, ya. Kata ketertiban di dalam terjemahan bahasa Indonesia versi yang lain, terjemahan lama, saya sedikit lupa, mungkin mengatakan bahwa bagaimana kita memperhatikan diri. Ya. Nah, saya ambil di dalam terjemahan sederhana, ya, Indonesia sehari-hari, ya, sederhana Indonesia, dikatakan sangat rinci, ya, sangat sederhana dan mudah dipahami, ya. Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu, ya. Di dalam kaitannya ketika kita bersaksi, kita mengakui Yesus Kristus, ya. Sebaliknya menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, ya, authority, ya, dunamos, ya, kekuatan yang datang daripada Allah, ya. Nah, penuh kasih dan penguasaan diri, ya. Dia mengatakan penguasaan diri, ya. Kalau ketertiban, asosiasi kita selalu berkata bahwa segala sesuatu itu tertib, in order, teratur, ya. Tapi lebih tepatnya adalah self control, ya, penguasaan diri. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Jadi Roh Allah itu diberi kepada setiap kita itu untuk memimpin kepada kita supaya kita bisa menguasai diri kita, ya. Supaya kita bisa membatasi diri kita, ya. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan, ya, ini bulan Agustus adalah bulan di mana kita memperingati kemerdekaan, tetapi bukan tanpa suatu batasan atau tanpa suatu kita melakukan seenak dewe gitu, ya, dalam bahasa Jawanya, seenak gua lah, ya, ya gua ini luluan gitu, seperti itu, ya, bahasa itunya seperti itu, ya. Jadi penting bagi setiap kita untuk kita bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita sedemikian rupa sehingga kita bisa sampai kepada destinasi. Nah, hal yang kedua yaitu dalam self control, ya, kita harus mengendalikan pikiran kita, ya. Pikiran adalah sangat penting dan dialah yang menentukan baik buruknya situasi yang terjadi di depan. Ada banyak kejadian buruk
yang ada di muka, terjadi di belakang itu. Setelah itu adalah serangkaian keputusan-keputusan yang diambil, yang ditentukan oleh pikiran. Ya, jadi pikiran kita itu sangat mengontrol segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Ya, our thought determine our life. Ya, jadi sangat kita harus mengontrol pikiran kita, ya, supaya pikiran kita itu diarahkan kepada perkara-perkara yang tidak hanya ada di bumi, tetapi juga yang ada di atas. Ya, artinya kehidupan ini tidak sampai berakhir di sini saja di bumi, tetapi ada satu dimensi lain yang harus kita masuki kelak nanti, yaitu kehidupan setelah kematian. Ya, dan itu kita harus kita harus mengendalikan pikiran kita. Ya, karena manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nah, ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Ya, kalau kita gambarkan ini roh, ya, ini tubuh, ya, dan ini jiwa, ya. Jadi ada semacam intersection, ya, irisannya itu, ya, saling bersinggungan. Ya, oleh karena itu kita harus mengendalikan pikiran kita, ya, supaya kita bisa mengontrol kehidupan kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan ilahi. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ketiga, ya. Kolose 3 ayat 1 sampai ketiga, ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi dari ayat ini kita pahami bahwa kita harus mencari perkara-perkara yang ada di atas. Ya. Perkara-perkara di mana menambah kekayaan kita yang ada di surga. Ya. Saya tidak anti kepada kemakmuran, kekayaan. Ya, buat saya, ya, boleh-boleh saja orang menjadi kaya, orang menjadi makmur, ya, orang punya banyak harta. Tapi itu bukan inti dari semuanya itu. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menambah pundi-pundi kekayaan kita yang ada di surga. Amin. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bukan yang di bumi. Ya. Ada seorang sastrawan yang terkemuka di Romawi, dikatakan demikian, ya. Kendalikanlah pikiranmu atau pikiranmu yang akan mengendalikanmu. Ya. Harus mengendalikan pikiran kita. Ya. Kita tinggal dalam atmosfer di bumi ini yang, ya, kadang-kadang membuat kita itu, ya, urut dada, ya Bapak Ibu, ya. Minggu yang lalu saya setelah ibadah online, saya pergi sama Ibu Lili makan di sebuah kedai, ya. Di situ ada pertandingan bulu tangkis antara semifinalis Indonesia melawan, saya lupa, ya. Tapi ini si Ginting, ya, semifinal pada waktu itu, ya. Nah, lagi enak nonton, saya perhatikan karena badminton olahraga di mana orang Indonesia kan sangat populer dengan olahraga ini, ya. Anak-anak suka, saya anak di depan itu sampai teriak-teriak sorak-sorak. Tapi setelah pertandingan itu muncul presenter, Bapak Ibu, dengan gayanya yang menurut saya nggak apa, ya. Ya, saya perhatiin, saya nggak tahu Pak Edi atau Pak Feby perhatiin nggak itu. Ya, dengan baju tank top, ya, terlihat belahan dadanya kayak gitu. Ya, kayaknya nggak pas banget gitu loh, ya. Kok kita lagi nonton, ya, tiba-tiba perhatian kita itu menjadi gagal fokus, Bapak Ibu, ya. Istri saya yang duduk sebelah saya, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Ya, tolak dalam Yesus, kita tolak dalam Yesus, tapi tampilan seperti ini kan, ya, membuat kita, ya, urut dada juga. Saya nggak tahu di mana
Komisi Penyiaran Indonesia ya dalam hal ini saya rasa banyak anak-anak. Nah, itu membuat pikiran kita itu terdistract ya. Itu baru satu contoh saja ya. Saya lihat bahwa itu memang sesuatu yang tidak patut seperti itu ya. Tontonan olahraga seperti itu ya ngapain pakai seperti mau pergi ke tempat-tempat dugem seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya memang banyak distraksi yang berusaha membawa kita supaya pikiran kita itu tidak fokus kepada perkara-perkara yang di atas ya. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, self control ya, agar kita tidak distract, agar kita tidak melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, tapi kita terus mengarahkan tujuan kita menuju kepada mahkota keabadian yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Ya. Nah, hal yang ketiga yaitu bagaimana kita supaya bisa self control, yaitu kita mengendalikan setiap keinginan kita. Bapak Ibu, kita hidup di era di mana semua merchandise, barang-barang itu membuat kita serasa ingin memilikinya ya. Bapak Ibu, yakinlah ya bahwa semua keinginan tersebut pada akhirnya juga akan sia-sia ya. Ada orang mungkin yang telah memiliki satu rumah ya, tapi tidak puas dengan satu rumah, bahkan dia membeli rumah yang lain ya, padahal rumah tersebut tidak ditempati ya. Kalau membeli dengan uang cash mungkin nggak ada masalah, tapi ketika mengharapkan bahwa terjadi sebuah return ya, artinya pengembalian daripada keuntungan ya. Tapi kalau ketika pasar lagi crash ya, dan itu dibeli dengan hutang ya, tentu akan menimbulkan sebuah masalah ya dalam segi keuangan ya. Ada banyak keluarga yang berantakan oleh karena masalah-masalah keuangan ya. Jadi kita harus mengendalikan setiap keinginan kita ya. Fokus kepada apa yang kita butuhkan saja ya. Jauhkan dari segala keinginan ya. Bahkan kalau kita menggunakan plafon dalam kartu kredit ya, memang bayarnya sih tinggal gesek ya, tetapi ya tagihannya muncul kemudian hari ya, tentu akan sangat merepotkan setiap kita ya. Nah, Rasul Paulus menulis demikian dalam 1 Korintus 6:12 ya, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna ya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun ya. Carilah apa yang berguna ya, apa yang membangun kehidupan ini ya. Segala keinginan itu belum tentu ya sesuai atau bisa membangun kehidupan ini ya. Kita harus memahami itu ya, supaya apa? Supaya kita tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun ya. Nah, saya akan berhenti sampai di sini ya. Jadi self control ya, Bapak Ibu harus bisa menguasai diri untuk bisa sampai ke tujuan daripada destinasi yang sudah ditentukan ya. Dan yang pertama yaitu kita diberikan kemerdekaan ya, tetapi ada batasan-batasan, ada limitasi ya, ada boundary yang tidak boleh kita lewati ya. Yang kedua yaitu kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Yang ketiga, kita harus bisa mengendalikan keinginan kita ya. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat ya, 1 Korintus 9 ayat 25 ya. 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi ya. Tiap orang
diharapkan bisa menguasai diri, ya, tetapi bukan untuk yang fana, ya, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Saya sampai di sini, ya, kiranya apa yang saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu, itu bisa memberkati kita semua, kita bisa memperhatikan hidup kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang matang. Ya, pribadi yang matang salah satunya adalah orang-orang yang bisa mengontrol dirinya, orang-orang yang dimerdekakan, tetapi tahu batasannya apa, orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya, orang-orang yang bisa mengendalikan keinginannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran yang boleh hamba sampaikan, yang merupakan isi hati-Mu Tuhan, untuk hidup kami, supaya bisa sampai kepada kehendak-Mu Tuhan, rancangan-Mu, destinasi yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami senantiasa bisa mengawasi langkah kami, bisa mengontrol diri kami Tuhan. Tuhan, hamba serahkan umat-Mu yang ada di Rock Batam Tuhan, yang saat ini yang beribadah dalam ibadah online bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu tinggal diam dalam kehidupan mereka, dan senantiasa mereka pelihara itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perjelaskan, permudah untuk mereka untuk mengerti guidance-mu Tuhan, bimbingan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami percaya dan kami katakan bahwa Tuhan baik adanya. Rancangan-Mu tak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sama-sama bersama saya katakan, amin. Shalom. Shalom warga kerajaan. Semuanya diberkati. Mari coba angkat tangannya yang semua diberkati. Kasih jempol, kasih reaksi di Zoom, boleh kasih jempolnya. Bagi yang tidak membuka kamera bisa kasih jempolnya. Luar biasa. Terima kasih buat Pastor Bambang, penatua kita yang sudah membagikan sharing firman-Nya. Luar biasa ya, dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, self-control, untuk memperoleh bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah diambil dari yang dosa, hamba budak dosa, menjadi hambanya Tuhan Yesus. Kita orang yang merdeka, dikatakan ada batasannya. Ya. Batasannya apa? Kita warga kerajaan, berarti punya aturan kerajaan. Ya, ada batasan daripada kerajaan itu sendiri, kerajaan Kristus. Batasannya adalah Bible, firman Tuhan. Dikatakan juga terus kita self-control untuk mengendalikan pikiran dan keinginan. Puji Tuhan, semuanya sungguh diberkati. Kini kita akan tiba saatnya kita akan melihat bahwa di dalam Rock Ministry, Rock Batam, kita punya namanya wadah Love Ministry. Diketuai oleh Morina, dan ada para wakilnya, para hamba-hambanya yang ikut menopang, yaitu di sini ada Brother Freedom. Boleh angkat tangannya Brother Freedom, mungkin semua orang biar bisa melihat siapa Brother Freedom. Ada Bro Freedom, ada Sis Nova, ada Tante Tin, ada Linda Gobalan. Mana Brother Freedom? Nah, angkat tangan Brother Freedom. Kasih reaksi dong, Brother, biar naik ke atas. Ada Sis Nova? Tadi saya lihat ya. Oke, jadi
Love Ministry sendiri ini bergerak di dalam kasih yang memperhatikan secara khusus yang terutama jemaat daripada Rock Batam, dan tidak menutup kemungkinan juga kita bergerak keluar, pastinya kita dengan dukungan daripada semua jemaat Rock Batam yang ikut mendukung, mensupport daripada Love Ministry ini. Saya akan men-sharekan tampilan bagaimana kita sudah membagikan kasih itu dalam minggu kemarin. Dan ini program terus berlanjut, tiap bulan ada. Jadi saya meng-encourage semua untuk ambil bagian. Ya, mungkin yang punya waktu kita ikut berambil bagian, dan kita punya dana kita bisa berbagi. Ya, kita punya pikiran, saran kita bisa berbagi. Apa yang harus kita tuju, kita bisa sama-sama menjadi berkat. Silakan di multimedia tolong bantu di-share apa yang sudah kita kerjakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah. Terima kasih ya GPI Rock, semoga semua berkah. Terima kasih. Terima kasih GPI Rock. Dari gereja dong. Tuhan Kau dekatku. Terima kasih GPI Rock. Kau dekatku. Wow, itu sedikit cuplikan di mana kita berbagi kasih. Ya, kita pasti akan semakin dari kecil semakin lebih banyak effort dan semakin lebih banyak dampak yang kita bisa berikan kalau kita semua bergandeng tangan bersama-sama, kita melangkah bersama untuk menjadi berkat. Itulah tujuan hidup setiap kita, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ini juga ada beberapa support dari beberapa jemaat. Nanti laporan keuangan daripada Love Ministry akan ditampilkan melalui grup Gereja Rock, dari grup WA. Jadi ada beberapa dari JF juga masuk, dan dari AB juga masuk juga. Inisialnya mereka begitu. Oke, baik, kita tiba saatnya di mana kita diberikan kesempatan. Ini suatu ibadah yang lengkap, di mana kita diberikan kesempatan untuk menabur, untuk menjadi berkat melalui apa yang Tuhan sudah taruh di setiap kita. Kita memberikan persembahan baik, persembahan umum, persembahan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, persembahan diakonia maupun misi. Saya share sebentar. Ya, ada nomor rekening di gadget masing-masing maupun di layar televisi. Rekening 0613, diingat nomor rekeningnya hampir mirip semua. Jadi diingat di tengah-tengahnya ada 0613
879 444 itu untuk perpuluhan dan persembahan umum. Kalau untuk diakonia dan misi itu di 0613 439 444. Jadi perhatikan di angka di bagian tengah yaitu 879 untuk perpuluhan dan persembahan umum dan 439 untuk diakonia dan misi. Terkhusus untuk menopang Love Ministry, tolong diinputkan di rekening diakonia 0613 439 444 dengan mengakhiri angka 7 di setiap taburan Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita bisa memasukkan di dalam Love Ministry, pergerakan Love Ministry. Baik, di dalam Mazmur dikatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, Engkau setia, Engkau Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan. Bahkan Engkau sudah mempersiapkan masa depan yang kilang gemilang buat setiap kami. Bapa, Engkau yang sudah memberikan apa yang kami butuhkan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi gereja kami di mana kami tertanam, supaya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan, kerajaan-Mu diperbesar di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami menabur dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan hati yang penuh damai sejahtera, maka kami akan menikmati bahwa kami memberi itu lebih baik daripada kami menerima. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang menabur, berkati setiap orang yang menabur dengan sukacita, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, haleluya, amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Seluruh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Seluruh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Wow, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pak Bambang, terima kasih firman-Nya. Praise and worship, terima kasih juga luar biasa. Ya, saya percaya meskipun lewat Zoom, ya tidak membatasi ruang, tadi dikatakan ruang dan ya keadaan kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh, ya tadi katakan Pak Bambang, pikirkanlah terlebih dahulu, ya saudara yang mulia, pikirkan yang adil, yang suci, yang manis, ya dipikirkan yang sedap, enak didengar, yang tidak enak didengar, jangan didengar, ya. Yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah. Saya bersyukur saudara telah menangkap firman Tuhan hari ini. Katakan amin. Pak Bambang menangkap hari ini. Pak Roni minggu kemarin bilang, kalau mata ini boleh melihat apapun boleh. Asal kalau melihat yang tidak benar. Dalam nama Yesus diusir. Ya, berarti Lili tahu Pak Bambang sedang melihat. Ya, itu kan gitu Pak Roni bilang. Saudara dan saya hari ini juga kalau melihat yang tidak benar, mari kita singkirkan. Berarti pikirkanlah yang di atas, yang mulia, yang suci, yang benar. Katakan amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Hari ini persis 100 hari daripada meninggalnya Pak hambanya, Bapak Gembala, Pak Rudi. 100 hari saudara, nggak terasa. Dan saya percaya ya Tuhan sudah bersama-sama dengan hambanya Pak Rudi juga. Saya bersyukur anugerah Tuhan terus ya dicurahkan dalam keluarga kami. Tuhan memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Saudara dan saya kuat. Juga kita berdoa buat papanya Pak Robert. Ya, semalam kita sudah penghiburan. Nanti malam masih ada penghiburan lagi. Ya, jam 7 dan besok dikubur. Jam 9 lebih ya saudara. Nanti bisa tanya Pak Febri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya tetap kuat, semangat. Katakan amin. Semangat semua ya. Jangan ada satupun yang letih lesu. Jangan ada satupun yang imannya lagi males-males. Lagi enggak semangat. Ya sudah cuma aja. Jangan. Tapi tetaplah saudara dan saya bersama-sama beribadah. Karena saya tahu saudara dan saya memuliakan Tuhan. Katakan amin. Juga berdoa. Buat bulan Agustus banyak yang berulang tahun, ya. Ada Dio, ada Evan, nanti ada Tasya, ada Denny, ada Michelle. Wow, Agustus, hari kemerdekaan, merdeka. Katakan amin. Merdeka, ya. Semua sudah disembuhkan, semua sudah dimenangkan, semua sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemerdekaan. Agustus, saya percaya ya dari tempat ini Tuhan memberkati. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Ya, angkat kedua tangan kita terima berkat hari ini. Berbahagialah jemaat yang dikasihi Tuhan apabila engkau mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya. Maka engkaulah jemaat yang paling berbahagia. Oh, dicurahkanlah berkat Abraham, Yakub, Ishak hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai ketika engkau keluar. Engkau masuk dimanapun jemaat berada. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dikuatkan. Yang jalan buntu Tuhan berikan jalan. Karena kami percaya kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati umatmu Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya lihat Pak Antoni sama Etsuko sudah datang di Batam. Ya. Jadi mulai nanti. Welcome back Brother Anthony. Antoni, selamat datang. Etsuko mana? Kasih shalom. Shalom. Antoni dan Etsuko. Ya, sudah datang kembali. Kita kumpul lagi praise and worship. Ya. Jangan mau letih lesu, maju. Ya, diingatkan kembali nanti malam ada ibadah penghiburan buat almarhum Bapak Gunarso di Rumah Duka Blok I, Blok Baru. Kami mengundang bagi jemaat terkasih, kita ikut bersama-sama mensupport, menghibur, menguatkan buat keluarga besar yang ditinggalkan daripada Papa tercinta daripada Pak Robert. Ya, jam 7 malam di Blok I, Blok Baru, Gedung Baru. Blok I, Gedung Baru. Tempatnya Pak Rudi kemarin. Tempatnya Om Rudi dan sama Papa dari Kak Kety. Ya, sama. Ya.
Jadi mari yang berhalangan ada link Zoom-nya juga. Mari kita juga bisa mengikuti ibadah penghiburan via Zoom kalau yang berhalangan. Kalau yang bisa hadir, dengan hormat juga kita tetap memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan jaga jarak, pakai masker, tidak ada makan juga, tidak ada minum. Jadi tidak ada kacang. Tadi semalam Pak Freedom cari kacang, nggak ada kacang, ya. Jadi bukan berarti tidak ada kacangnya, tidak ada makan, tidak ada minum, tapi kita memperhatikan protokol kesehatan. Sama-sama kita menjaga kebersamaan dengan tetap sehat. Salam Tuhan Yesus. Minggu depan ada komsel. Iya, Rebo Rebo. komsel Tante. Rebo ini ada komsel. Jadi Semua jangan lupa komsel jangan masing-masing. lupa Rebo dipastikan. Berusaha kalahkan Pak Bambang jadi juara 1. Iya, Pak Bambang juara 1. Tadi semalam saya tunggu-tunggu mau kasih hadiahnya. Ternyata belum. Nanti malam Pak Bambang datang dapat hadiah. Ya. Ya juara 2 nggak ada hadiah ya? Juara 2 tunggu sampai juara 1, Bro. Rebo ini rebutkan juaranya. Ingat ya, ada bocoran. Ya, jadi komsel, ada gamesnya. Diingat bocorannya. Presenter TV ya. Ayo foto. Ya, oke, ya betul. Foto dulu sebelum kita lihat. Shalom Pak Edi semua. Dibuka. Tetap ada doa pagi yang bisa uji kemana kau sayang. Uji doa pagi. Ada Brother Agus sama Mita. Shalom. Ayo. Besok doa pagi gabungan dengan Pak Luki Tanjung Pinang. Pak Luki yang sharing. Nanti kita Pak Gedeon pujian. Besok ada gabungan dengan Tanjung Pinang. Ayo doa pagi semua. Semangat ya. Semua tetap semangat yang bisa. Enggak apa-apa seminggu sekali boleh. Doa pagi. Brother Dedi, Eca, Sis Eca. Oke, kita ambil posisi ya. Yang terbaik. Kita berikan smile yang terbaik. Warga kerajaan, berikan smile-mu kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati firman-Nya. Oke? Amin. 1, 2, 3. Itu Carol kurang geser sedikit. Belum masuk Carol. Mana Carol? Carol tadi ada muncul, belum masuk. Nah, lebih baik muncul semua. Jadi kelihatannya pas nanti. Kasih smile-nya. Eca. Oke. Sis Linda Gobalan belum. Oke, 1, 2. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Billy. Ada Pak Billy tuh. Shalom Pak Billy. Ada Pak Billy Tante. God bless you semua. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Stay safe, stay healthy, stay strong with God. Oke. CNI. Shalom. Pembicara di traktir di mana? Pembicara di jam makan. Nanti tolong perhatikan ya. Pembicara tolong diperhatikan. Jangan lupa di Podomoro juga boleh. Di Podomoro siang-siang itu makan buntut. Tolong tiket pesawatnya sama hotelnya, Bu. Ya, tolong pembicara diperhatikan ya, maaf ya. Ayo. Tante karena PPKM, karena masih pandemik, kita makannya virtual, Tante. Yang makan kan cuma bapaknya aja berdua, ada rame-rame, boleh, bebas. Gak usah takut. Ada di mana? Jadi saya ada di rumah. Ada di mana, Bu? Ada di rumah ini, siapa tanya? Burut di Jakarta apa di Batam? Oh, Pak Billy ajak saya di Batam dong, di rumah gini. Pak Billy. Oh, saya lagi di Jakarta, Ibu. Waduh, Pak Billy. Pak Billy. Iya. Rukonya udah disewa kayaknya Pak Billy ya. Iya, Pak Billy di rumah ini, Pak Billy di rumah Villa Panbil, Masian. Oke, Jakarta. Tuhan berkati sampai kangen Pak Billy ya. Oh, haleluya. Berkati. Ya. Bisnisnya oke ya, hati-hati Jakarta. Ada Nita. Amin. Ada suaminya Agus. Haleluya. Gimana ini kandungannya sudah mulai? Kita berdoa. Tiap pagi berdoa buat mereka yang yang pengen punya anak. Ya, kita berdoa terus supaya melahirkan lagi cucu, termasuk Pak Billy. Oh, amin. Ini pengen punya anak.
Ya, Pak Adi sehat. pasangan-pasangan yang sedang lagi menantikan ini ada Nofri. Iya, kita doa terus. Tadi ada jadi Nofri. Eca juga ya. Jadi Eca ya. Yang masih Pengen yang satu-satu tuh kedua. harus tambah-tambah yang masih satu ya. Maria itu juga lihat-lihat kepingin. Maria mau Haleluya. Pak Maria mau Freedom nambah. kepingin. Bu Maria juga mau nambah, Mak. Gak apa-apa nanti kalau yang sibuk titip emak. Nah itu please. Emak nganggur kok sendirian titip sini tak gendongnya tak jagai. Sekarang lagi hamil, aku lagi hamil, Mak. Kamu hamilnya harus sholat sama pempek. Ampun, haleluya. Pengen kalau yang lucu-lucu bayi tak jaganya pokoknya. Supaya enggak kemana-mana. Tadi ada Lydia juga, Lydiaku. Iya. Oh Lydia, ayo melahirkan. Oh Lydia sudah melahirkan tante bayi yang imut-imut Luar masih kecil. biasa. Pris sama Nofrin yang terus didoakan sudah gede itu Eli. Bagus. Perlu temen itu. Sudah terlalu besar ya. Pak Agus, Bu Mita, jangan lupa ya, Rabu Agus ini ada Mita, konsel ya. Agus Mita tetap Ya, harus. konsel Pokoknya tiap Agus. pagi itu tugas kita berdoa buat mereka. Kalau Persiapkan sudah benar-benar keluar. konsel bawa Oh. satu lagi, ada game sedikit. Pak Billy, join ya Pak Billy, ada games Ya. kecil-kecilan. Ya, Pak Agus tuh Billy. suruh komsel Agus. Untuk konsel minggu depan karena berhubung dengan Komsel Gus. konsel ya. Ke pantai Pak Frid. Yang nama Agus makan gratis. Agustus. Oh iya Agustus. Evan, Denny itu Agustus semua itu. Tapi yang namanya Agustus tante yang baru Pinang gratis. dulu. Nah, kalau namanya Evan kan Agustus. Panjat pinang yang menang baru makan gratis. Ini 1G. Gratis. Iya. Untuk Pada yang kangen minggu semua depan, ini. Pada kangen. Untuk minggu depan Ya. kita siapkan TikTok ya. Jadi masing-masing siapkan record TikToknya, kirim ke Pak Gideon. Oh ya, Supaya nanti minggu Ele depannya itu paling bisa pintar TikTok ditampilkan anaknya itu. yang terbaik ya. Komen semuanya bagus kan? Kan merah putih, nuansa merah putih minggu depan untuk komsel minggu depan. Diulang lagi, coba. Ya, Ceritanya tadi nggak dengar, Bro. Oh, oke, kurang dengar. Bro, kayaknya kupingnya perlu dibersihin dulu, Bro. Ya kalau TikTok nomor satu TikToknya, makanya pura-pura enggak dengar. Oh, Iya, Tante. memang. Aja bisa kan? Dia itu TikToknya filenya udah banyak, Tante. Itu pasti mau menang ini, Tante. Banyak. Kalau minggu ini nggak bisa menang lagi, minggu depan dia mau menang soalnya. Harusnya Betul, juara dua betul. juga ada hadiah. Ya, jadi diinfokan kembali untuk minggu depan special edition karena kemerdekaan kita menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita juga dimerdekakan, maka kita memberikan TikTok keluarga. Jadi minimal sepasang, kalau anaknya bisa ikut lebih bagus. Ya. Ada hadiahnya enggak? Semangatin kalau ada hadiahnya. Ada Tante, Ayo, ada hadiahnya. ya? Ada Yalah, Tante. gereja nyiapin, 1, 2, kita aja 3. gereja nanti gereja nyiapin. Ya, Paling ada berapa ya? Ya, jadi boleh ada juga ayam penyet juga boleh gratis. Hadiahnya Minimal, makan ayam ya. penyet 2 turunan. Nah, itu ya. Saya Turunan Bisa. bayar. Nah. Boleh, mau. Bapak Ibu sama anak boleh, cucu bayar. Nah, itu udah Boleh mantap. tak kasih hadiah makan. Bungkus take away. Ini Ya. kafenya Wulan mau buka Senin. Kafe. Oh ya. Ya. Gimana Lan? Gimana Pak Febri? Oh, Itu toh. itu punya mertua. Itu punya mertua masih Ya. baru soft opening. Kemarin makanya saya Kodok. bukan Tante, kafe kecil-kecilan. Ya apa itu? Tante, kopi. Oh kopi. Ya. Makanya kemarin full jadi nggak bisa datang ke Di mana itu nanti kita datang. Tapi nggak boleh gerombol. Oh Bengkong ya. Yang penting kodok. Mamamu suruh bilang kodok sama lumpia. Ya baru Tante. Nih kopi aja di mana-mana kopi. Bosen. Harus ke kodok. Iya Tante. Agus aja ngopi tuh Agus. Oh ya. Air putih aja yang banyak air putih. Dom, kita nggak ke pantai ya? 17 Oh Agustus. ayo 17 Agustus pantai Pak. Bawa risol. Bawa risol. Saya bawa sambal sama empal. Ayo. Saya bawa risol. Ya, ayo. Risolan bikinannya Bu Edward. Pokoknya jarak ya. Di jarak. Burut. Ya. Tolong doain Claudia. Dia ulang tahun.
Dia ulang. Nih, Apa Pak Edi? Claudio umur 17 kemarin. Oh, sweet 7. Ya makanya tadi udah tak bilang. Ada Dio, ada Michelle, ada Evan, ada Denny, ada Tasya. Tasya 13. Ini Tante. Mana supaya, dia? Ayo. Ini Tante Ini. supaya semua orang bisa Ada lihat. Butina, Bu. Ada Butina sama Melody. Ulang tahun juga? Ya. Wow. Ya, yuk. Tanggal berapa Butina? Wah, Butina ini. Cakalang. Udah keluar tuh, Mak. Oh, sama Melody ya. Oke. Dio. Aduh, kamu tambah ganteng, cakep loh. Tak lihat nih kemarin main gitar ya. Ayo kita doa buat Dio. Hari kemarin sudah ulang tahun 17. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai anak-anak Tuhan. Bahkan khususnya Dio yang sudah kau tambahkan umur dalam 1 tahun. Usia 17. Di mana Tuhan usia mulai Tuhan masuk di dalam kedewasaan. Kami percaya kuasa Tuhan boleh menyertai. Anugerah kebesaran Tuhan menyertai hamba-Mu Dio. Sehingga apa yang diinginkan Dio tercapai oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Dio dalam sekolahnya. Bahkan dalam pelayanan main musik Tuhan. Engkau memberkati. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama. Amin. Amin. Dio, happy birthday to you. Happy birthday. Mana kue tasnya? Bapak, Mama masih gereja. Ada Berlian Kamaleng tanggal 12, Pak Victor tanggal 21. Jadi ya buat Tasya saya. 13. Itu Pak Haji. 13 ada Tasya katanya. Tasya 13 Tasya. 15 minggu depan Denny. Denny 15, Iya. Lady 14. Ya, jadi Pak Fuji. Itu gara-gara Pak Gideon kasih tahu, jadi saya tahu semua. Pak Makanya Fuji tahu. Tante. Pak Puji. Ya, Iya. Pak Fuji yang 17 Agustusan, Tante. Oh ya, Pak, makanya Pak Fuji Oh, di mungkin mana? Pak Hani Nggak mau kasih kelihatan. suapan virtual buat pembicara. Tadi Pak Hani sudah makan. Jadi pembicara bisa kasih suapan virtual ya. Ada Iya. nasi gudeg yang dahsyat, mantul. Sudah bikin ya Pak Hani? Sudah, jadi Sudah bikin. PO ada gudeg. Ya. Oh, sudah kapan? Oke. Nah, Tuhan memberkati. Sudah buka Tante, jadi bisa ya PO langsung ya gudegnya. Oh, ya. Bu Uci udah sehat, Bu Uci. Ini kayak Udah sehat, Bu Uci udah. Mary ngirim, bisa nggak bro bikin ini? Bisa. Ini kan Uci besok suruh doa pagi ya, doa pagi Uci, jangan menghilang Uci. Ya. Uci, mak cari Uci. Iya, Mak cari. Wifi-ku yang belum ini baru kali ini hari Senin besok ya, Mak. Ya, Mak kalau ndak ada anaknya tak cariin kemana. Ini diganti, Ya. ini diganti Tante Uci baru pindah rumah. Wow. Oh, di mana Tante? Permata Baloi. Makanya baru pasang wifi-nya baru bisa Tante. Wow. Nah. Oh, Permata Balai berarti dekat Denny ya? Ya, cuma jalan kaki ke sekolah. Wih, luar Oh, biasa. iya berarti dekat. Diberkati makin. Sehat, Bu. Saat pandemi semua dapat berkat, katakan amin. Haleluya. Amin. Billy juga Billy nih pasti nih. Billy kapan Juga ikut ini. Wow, semua. Iya. Billy dikenal no dong istrinya. Ya, supaya sama-sama kita. Istrinya cantik. Ayo sama-sama nanti Komsel biar muncul ya. Biar muncul, Iya, Pak Billy. seneng. Komsel hari Rabu muncul Pak Billy. Ya. Nah, kita ikut gamenya. Game seru-seruan aja. Game seru-seruan. Oke, sudah Oke, waktunya Nofri. mau makan siang. Salam ya Mama kayaknya. Papa ya semua, Pak Ayub dan Yayu juga Pris. Minggu depan loh, ayo Nofri Pris pujian. Suara Emak sudah kangen. Emak kangen ujian ya. Di gereja enggak ada orang kok, cuman berapa Gak kedengeran Tante suaranya, kami lagi error ini hilang. Oh, ngomong apa. iya. Lagi bingung. Pujian. Saya ulang. Kalau pura-pura nggak dengar ini kayaknya nih. Ulang. Mimpin Diulang. pujian. Mimpin pujian kita kangen ya. Diulang. Pak Edi ke pantai Pak Edi bawa B2. Diulang kembali.
Shalom semua. Kami pamit ya. Tuhan berkati semua. Semua. Suaranya error hilang ini dari yang lain-lain. Kami nggak dengar. Iya. Shalom. Nanti di WA aja. Mendung. Halo semua. Ya, bye. Oke, bye-bye Jasmine. Tuhan memberkati semuanya. Ini yang ngomong pantai-pantai tapi tidak ngelaksanakan. Pantai-pantai tapi tidak ngelaksanakan. Ayo kita ke pantai, Mak. Ayo, Mak sudah siap nominasi sambel Mak. Mak itu bebas sendirian, ayo. Bebas. Oke. Bye. Tuhan berkati semuanya. Kabar semuanya. Pak Gideon, terima kasih Febri, Tuhan berkati. Pak Freedom, bakar babi. Aku punya babinya. Loh, ayo. Di Vanville di atas tuh ada tempat bagus. Katanya tadi suka jalan-jalan. Di Vanville mana sayang? Di mana? Di atas. Di atas. Loh, di tempatnya mana atas? Ayo. Ini ada sebelah mana sayang? Pokoknya atasnya hotel. Atasnya hotel katanya. Atasnya hotel, ada tempat lagi. Hotel memang di atas. Bukan di hotelnya. Bukan di hotel, di hutan. Di hutan. Oh, di burung-burung. Naik atas itu. Lindang, ada. Bu Lili tahu mungkin ya. Di mana Bu Lili? Kapel itu yang ada gerejanya Pak John itu ya naik atas. Ya, di atasnya lagi katanya. Bisa ya dipakai. Bisa, hutan. Hati-hati ada monyet. Rumahnya Mak yang di pojok, yang sudut itu rumahnya Hana, di atasnya, atas rumah itu. Oh, yang aku jual itu DD33. Iya, atasnya dia persis. Nah, itu enak. Boleh. Ada tempatnya, boleh lah. Kalau boleh. Ya udah. Ayo Pak Freedom siap sayang. Aku punya babinya banyak. Nah, itu Freedom panggangannya siapa yang punya? Enggak punya panggangan. Punya panggangannya. Febri ada panggangan. Oh, ya ada. Ayo diatur kapan? Kalau Bro Freedom udah ngomong babi, udah langsung jos dia langsung gitu. Daripada kita jauh-jauh. Aku punya babinya beneran banyak. Terus itu babinya sudah gampang toh. Atur di grup siapa yang mau ikut? Aku sambelnya. Iya. Itu 17 Agustus aja. Aku nasinya. Sama apa? Minum. Ayo, siapa yang mau minumnya? Minumnya jangan aneh-aneh, ini aja. Ayo Pak Billy, datang ke Batam Pak Billy. Minumnya nggak boleh aneh-aneh. Ya udah. Mie pangsit. Air aja. Mie pangsit ada babinya. Mie pangsit ada babinya. Oh iya kan jual mie pangsit. Anu mie pangsit. Mau enak itu. Iya, no enak airnya anget-anget. Ayo, sudah. Istri aku bikin mie pangsit. Iya, Bes. 17 hari apa ya? 17 aku di Jakarta 17 kalau bisa sebelumnya. Jangan 17 rame-rame nanti dimarahi kalau 17. Masa tanggal 10 libur itu tanggal merah. 24 aja. 20-an ya, 20-an ya, 20-an gitu. Lama kali. Selasa ini hari besar, Bro. Selasa ini hari besar. Tanggal merah. Enggak gini, 15 minggu depan kan 15 ya minggu depan. Ya, 15 habis ibadah kita langsung. Wah, itu mantap itu. Denny itu ulang tahun, Denny suruh beli apa tuh apa? Iya. Denny nggak usah beli apa-apa, Denny-nya suruh bawa kerupuk. Oh, ini kerupuk saya tak bawa kerupuk aja kok. Ya Denny yang lain, apa? Nanti tak suruhnya bawa. Ya, nanti Denny yang biasa masaknya apa? Ya jangan cuma nasi babi bakar aja, ada apanya gitu. Nanti Mak TikTok di sana, Mak. Eti. Anu Maria udah keluar. Oh ya udah. Oke, Pak Gideon ini nunggu sabar Pak Gideon. Udah ini anak-anak. Ini anak-anak. Mana, Mak? Oh, Mak cantik, nggak ada yang ngajak. Mak itu mau kemana tiap hari di rumah. Paling kalau ngajak itu. Ajak ya, aku ajak deh. Ada Bu Nani sih katanya mau diantar Bu Nani katanya. Oh iya, ada Bu Nani, ya udah mau Bu Nani. Ya. Bu Nani ada di Batam. Ada sudah di Batam Bu Nani sama Antoni. Rumahnya kemarin sudah 2 bulan belum bayar air. Jadi mereka nggak ada air, tidur di Swissbell Harbor Bay. 2 malam di Swissbell. Kenapa? Ya lo airnya kan diputus. Airnya 2 bulan kan dia tinggal nggak lupa bayar air. Kalau listrik kan top up. Airnya nggak ada. Tak suruh tidur di rumah saya Panbil.
takut Pak Rudi, didatangi Pak Rudi. Udah apal. Kan saya sendirian enggak apa-apa kok didatangi Pak Rudi, tambah enak nanti minta berkat ya Pak Rudi. Aku malah kalau Pak Rudi ada datengin ya tak ajak ngobrol lah. Ya, iya Pak, iya berkatnya Siapa tahu dapat pangsit. Pada takut sih aneh. Aneh. Kan lucu. Iya. Iya, Pak Rudi kan baik, orang yang lucu. Tapi Bukan orang yang jahat ya. Tapi sama diajak nonton. Iya, dijak guyon-guyon apalagi Freedom suruh bayar listriknya, jangan lupa ingetin bayar dulu. Pernah mimpi begitu loh. Iya loh, diimpeni Pak Rudi memang benar belum bayar waktu itu. Bayar, suruh bayar istrinya itu suruh bayar listrik. Bilang mak itu bayar listrik. Gereja ada Pak Rudi, Bu. Sekarang sudah tepat bayar, takut ditanyai. Takut ditanyai lagi. Masih sempat-sempatnya Pak Rudi pikirin listrik ya. Iya, pikiran dia tahu dia kan tiap bulan yang bayar kan dia. Kan saya tidak pernah bayar listrik. Jadi saya kan lupa listrik air rumah tahu. Soalnya kalau sampai keputus nggak bisa doa fajar, Bro. Iya. Baru kita. Dia takut istrinya nanti gelap-gelap. Dia takut istrinya kasihan nanti gelap-gelap. Pinter Pak Rudi lah. Oh, rumahnya aja bagus sekali aku tengok di mimpi itu. Waduh, dia rumahnya lebih bagus dari villa ya, Pak. Lebih bagus dari Vanpil lagi. Aduh, ya ampun. Luar biasa, mantap. Berarti Pak Freedom sudah kepingin tuh ngeliat rumah Pak Rudi sana. Bagus loh, iya. Nggak bohong punya. Kayak rumahnya Freedom yang sekarang ini di belakangnya. Lihat. Oh, ini nggak ada apa-apanya ini. Ya biar sukacita yuk, Tuhan berkati, happy, terus happy. Berkati. Haleluya, terima kasih, happy. Pilih. Thank you Pak Bambang. Pilih nanti aku mau telepon ya, mau beli AC ya buat rumah. Iya Bu, iya Bu. Diskon. Tuhan berkati Pak Agus. Lili. Pilih Tuhan berkati. Ayo Li. Tuhan berkati. Ajak Freedom lagi Li. Ya, oke. Lift semuanya. Ya, oke, live ya. Ya.